warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak hari ini? Udah semangat? Yes, ya. Hari Senin, apa hari apa ini? Oh, Rabu. Berarti fokus. Hari Rabu tanggal bertepatan dengan tanggal berapa? Bulan hijriahnya? Rabiul Akhir tanggal 30 Rabiul. Nah, sampai lupa, jangan ngingetin tanggal Masehi terus. Ya harus tahu juga tanggalnya Hijri, tanggal Hijriah, bulannya bulan Islamnya. Berarti kita sudah di penghujung bulan Rabiul Akhir. Tanggal 30. Alhamdulillah. Semangat, selalu semangat. Kita selalu mempunyai moto dalam diri kita untuk motivasi diri bahwa hari ini harus lebih baik dari hari dan hari esok harus lebih baik dari hari. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, ya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Yuk, ketua kelas. Rabbana Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pembiasaannya membaca 3 surat juz amma, dimulai dari Ad-Duha, ya, 3 surat Ad-Duha, Al-Qari'ah, dan satu lagi Al-Ma'un. Yuk, dari Taus dulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wala sawfa yu'tika rabbuka alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dhallan
ووجدك إلى فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Lanjut. Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabthus. Wa takunu jibalu kal-'ihnil mahfuz. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal sadaqallah. Aduha artinya waktu. Surat Aduha kelas ayatnya. Diturunkan di kota Makkah. Golongan surat termasuk Madinah. Menjelaskan tentang jadi awal Al-Maun artinya barang yang berguna. Surat Al-Maun 7 ayatnya. Al-Maun diturunkan di kota Makkah. Golongannya surat termasuk Madinah. Urutannya surat yang 7 menjelaskan tentang pendusta agama. Baik, terima kasih anak-anak sudah membaca surat-surat pendek. Mudah-mudahan kita semua dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menambah nilai kebaikan buat kita semuanya. Lanjut, Asmaul Husna. Yakin udah hafal semua kan? Tinggal mengingatkan. Ikutin ya. Ikutin yang ada di video. Bismillahirrahmanirrahim. Ya salam
yakin ya majid ya syahid ya amin ya naik ya ya asih ya mubdi ya mu'min ya 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 wajib ya muntaki Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak sekalian, mudah-mudahan Asmaul Husna menenangkan jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kalian belajar untuk pendidikan agama Islam di bab 3 ya. Bab 3 tentang hidup damai, saling memaafkan dan memberi maaf. Ya, silakan dibuka bukunya. Halaman ya, halaman 47 48. 48. Hidup damai, saling memaafkan. Nah, yang awal dulu Pak. Sebelum Ibu memberikan materi pelajaran tentang memaafkan, apa itu artinya maaf, apa itu artinya memaafkan, apa tujuan dari pembelajaran di tema ini. Yang pertama, kalian nanti dapat mengerti apa itu artinya maaf, apa itu maknanya memberikan maaf, ya. Bagaimana nanti pentingnya adab dalam menyesal suatu perbuatan, bagaimana caranya nanti memberikan maaf, bagaimana memaafkan, ya. Nanti akan kita pelajari di sini. Ya, tujuannya nanti bagaimana cara cirinya orang-orang yang memberikan maaf, sebagai orang yang pemaaf itu yang seperti apa. Kemudian bagaimana mengungkapkan hikmahnya, menyatakan penyesalan sesuatu yang telah terjadi, sehingga kita tuh dapat menyesal atas perbuatan. Bagaimana caranya kita menyesal dari perbuatan kemudian meminta maaf. Dan diharapkan nanti kalian juga dapat menerangkan dan mempraktekkan menyatakan penyesalan, memaafkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, ya. Selanjutnya, mungkin kalian pernah mengalami sesuatu yang terjadi, ya, di kelas maupun di rumah, ya, maupun sama teman di rumah, teman di kelas, ya, pernah melakukan suatu kesalahan atau pernah terjadi hal-hal yang kecil maupun hal-hal yang besar membuat hati kecewa. Pernah nggak? Membuat hati marah, kesel gitu sama teman sebangku, sama teman yang mungkin teman main, ya. Nah, hari ini kita belajar
tentang pentingnya minta maaf, pentingnya memaafkan, supaya apa? Hati kita itu damai, hati kita itu tenang. Kalau kita nggak ada beban, ya kita nggak ada rasa bersalah, nggak ada rasa sesuatu yang mengganjal dalam hati kita, maka hidup kita akan tenang, akan nyaman. Ya, nanti disukai sama teman-teman kita. Banyak teman yang kalau kitanya baik, pasti teman-teman juga akan menemani kita, teman-teman yang baik pula. Selanjutnya, tentunya kalian dari kejadian-kejadian sehari-hari, ya, yang berkaitan dengan kehidupan kita, ya, sering kita mengucapkan kata maaf, sering kita mengucapkan, oh iya, udah saya maafin. Tapi pernah nggak kita berpikir, kalau kita pernah nggak cari tahu apa sih yang dimaksud dengan maaf, apa yang dimaksud dengan memaafkan, ya? Kalau dalam ilmu Al-Quran, kata maaf itu berasal dari kata al-afu. Kalian udah belajar tuh di kelas 5 tuh. Dan tadi di Asmaul Husna juga ada al-afu. Artinya adalah al-afu artinya menghapus. Menghapus di sini bukan menghapus coretan yang ada di kertas, ya, tapi menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat, ya. Menghapus, kemudian membersihkan, itu sama. Itu dalam Al-Quran pengertiannya seperti itu. Kalau dalam kamus bahasa Indonesianya itu penyesalan, adanya suatu penyesalan, ya. Tapi kalau dalam Al-Quran artinya al-afu atau maaf itu adalah menghapus. Dan memaafkan maknanya berarti menghapus atau membersihkan dengan rasa ikhlas. Artinya gini, nggak cuma di mulut doang maafin, ya udah kamu aku maafin, gitu kan. Pagi-pagi misalnya nih ada jadwal piket nih di kelas, satu orang nggak hadir, terlambat, bangunnya kesiangan, akhirnya dia nggak piket, ya. Si Ridwan marah-marah, oh ketuanya kan Ridwan. Oh, Aisyah, tadi kan kamu harusnya piket. Ya Ridwan, maaf tadi bangunnya kesiangan, jadi nggak piket. Nah Ridwan, kalau orang sudah minta maaf, ya harus memaafkan, dan memaafkan itu di dalam hati dan di mulut, ya harus sinkron, harus sama. Jangan mulutnya maafin, hatinya masih ngedumel, masih dendam, berarti itu belum memaafkan. Yang namanya memaafkan berarti membersihkan, menghapus kesalahan teman kita atau kesalahan diri kita dengan rasa hati yang ikhlas, tidak ada dendam, gitu, ya, seperti itu. Selanjutnya, meminta maaf. Nah, jangan merasa gini, kita ini manusia, jangan merasa kita itu selalu kita yang salah, atau merasa diri kita selalu benar. Setiap manusia itu pasti ada masalah, ya. Siapapun, baik tua, baik muda, baik yang sudah berumah tangga maupun yang masih sekolah, itu masalah itu pasti ada sesuai dengan dari takaran kalian masing-masing. Ya, jangan merasa diri kita itu paling benar, ya. Jangan merasa diri kita juga merasa selalu salah, gitu. Jangan merasa apapun yang kita perbuat selalu salah dan merasa selalu disalahkan atau merasa paling benar, ya. Jadi kita penting tuh untuk meminta maaf dan memberi maaf, ya. Tadi contohnya kayak tadi, ada temennya yang terlambat hadir, nggak nyapu, ya udah maafin, kita maklumin, jangan nanti awas lu, jangan mengancam, ya. Si Prita misalnya, kelompoknya Prita nih, ada tugas yang belum diselesaikan nih, tugas kelompok, satu orang nggak hadir, temennya minta maaf, ya kemarin nggak enak badan, harusnya selesai nih tugas dari Bu Jamila PAI, harusnya selesai hari ini, karena satu orang, jadi kamu nih tugasnya kamu nggak selesai, tuh maafin. Nah, maafin saya ya, kata si Mazaya, maafin saya Prita, kemarin saya nggak datang tugas kelompok karena nggak enak badan. Ya udah, maafin sama Prita, jangan diancam macam-macam. Nah, itu namanya maafkan, ya. Atau misalnya di kelas teman kamu lagi jalan, kamu kesengkat, nggak sengaja, maaf, itu kan refleks, ya, minta maaf. Artinya kalau memang kalian sudah minta maaf,
Nah, yang dimintai maafnya juga harus memaaf. Jangan menyimpan rasa dendam. Tidak baik seperti itu. Ya, karena dalam satu hadis Nabi, hadis Bukhari Muslim, barang siapa atau siapapun manusia yang pernah membuat kesalahan, ya, yang pernah menzalimi orang, yang pernah menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun menyakiti secara mental, ya, baik harta maupun fisiknya, kemudian dia itu tidak buru-buru minta maaf, gitu, tidak buru-buru minta maaf kepada orangnya, maka suatu saat kelak dia akan menyesal, karena suatu hari tidak ada tempat, tidak ada hari yang bisa lagi untuk meminta maaf, yaitu hari kiamat. Kalau udah hari kiamat udah tidak berlaku lagi tuh minta maaf. Ya, Allah saja Maha Pemaaf, Allah saja Maha Pengampun. Jadi kita sebagai manusia harus mudah untuk memberikan maaf. Kalau orang lain sudah minta maaf, kita wajib untuk memberikan maaf. Ya, karena nih, kalau kita dosa kepada manusia itu lebih berat ketimbang kita dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu, kita dengan sholat tobat, kita mohon ampun kepada Allah, Allah langsung memberikan pengampunan kepada kita. Tapi kalau manusia, kita lebih sulit. Kita punya dosa sama manusia, kalau kita tidak minta maaf kepada manusia itu sendiri, orang itu belum memaafkan, maka sampai akhirat kita tidak akan diberikan, tidak akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau dosa manusia harus minta maaf kepada manusia, tidak bisa langsung meminta maaf kepada Allah, kan dosanya manusia. Jadi lebih berat dosa kepada manusia ketimbang dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau memang terjadi perselisihan, ada kesalahan kepada manusia, maka cepat-cepat minta maaf sebelum datang suatu hari yang memang sudah tidak berlaku lagi untuk saling memaafkan, yaitu di mana hari kita dikumpulkannya di padang mahsyar. Paham ya, anak-anak ya? Selanjutnya, ada adab-adabnya ternyata anak-anak ya, meminta maaf. Adabnya yang pertama, kita itu harus mengakui kesalahan kita. Ya, maafin ya, tadi saya nggak datang piket. Mengakui kan berarti ya udah temennya memaklumi kalau sudah seperti itu, kan temennya sudah mengakui kesalahannya. Maafin tadi nggak datang piket. Besok-besok insya Allah deh bangunnya lebih pagi lagi, jadi tidak melakukan kesalahan lagi. Atau misalnya matahin penggaris temennya, ya buru-buru minta maaf, jangan bikin kesel temennya, udah matahin penggarisnya kamu diem aja gitu ya. Atau jatuhin tas temennya. Masih banyak lagi lah kejadian yang di kelas yang memang sekiranya itu akan mengecewakan teman kita buru-buru minta maaf. Kedua, menyesali perbuatan yang telah kita lakukan. Kita harus menyesal. Oh iya, tadi gara-gara bangun kesiangan jadi nggak piket. Jadi nyesel, besok saya tidurnya harus lebih awal, kemudian biar nggak kesiangan, biar nanti bisa piket di kelas, temenku nggak kecewa gara-gara tidak dibantuin piket. Harus ada rasa penyesalan dan berusaha tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Selain itu misalnya kalian melakukan kesalahan sama ibunya, misalnya berbohong nih, ya, suruh ke warung beli garam harganya 2.000, ya, kamu bilangnya 3.000, berarti lebihnya berapa? 1.000. Salah apa enggak? Nah, kamu ingat-ingat tuh, iya ya kemarin suruh beli garam, ibu kamu berbohong nih sama orang tua, buru-buru minta maaf, Bu, kemarin maafin ya Bu ya, kemarin kan harusnya harga garamnya 2.000, terus aku bilangnya 3.000, yang 1.000-nya aku beliin permen, buru-buru minta maaf Bu, minta maaf ya Bu ya. Ibunya pasti memaafkan, menyesali, dan besok janji Bu nggak akan mengulangi perbuatan itu lagi, ya. Kemudian yang ketiga, tidak mencari alasan pembenaran. Kalau memang kita merasa diri kita sudah salah, kayak tadi kesiangan datang, ya udah bilang aja ngaku kesiangan gitu. Jangan alasan yang macam-macam, nggak piket, udah nggak piket ya, datang siang nggak piket, udah gitu nyalain temennya. Ya kamu lah, jangan aku mulu, gantian, ini. Tidak mengakui kesalahannya, mencari pembenaran sendiri. Aku terus, kamu juga kemarin pernah nggak piket, sekarang gantian. Jangan seperti itu ya. Jadi jangan mencari pembenaran. Yang keempat,
Melakukannya dengan tulus dan sungguh-sungguh, harus ikhlas dalam hati, meminta maaf maupun yang memberi maaf. Biar kalau misalnya saling memaafkan, hati kita lapang nggak? Hati kita lapang, damai. Sama teman akhirnya jadi baik, jadi enak, main lagi gitu ya. Nggak ada beban apa-apa, nggak ada ganjelan apa-apa. Kalau kita udah saling memaafkan. Kemudian jika terkait dengan harta, mengembalikan hak yang telah diambil. Misalnya apa? Ada uang teman kamu misalnya jatuh nih di kelas nih, ya itu kan pasti punya teman kamu kan. Nah kamu ambil langsung, temannya teriak-teriak, aduh uang aku hilang nih, siapa ya yang ambil ya? Aku semua nggak ada yang aku. Oh nggak tahu nggak ada yang hilang, padahal nggak. Uangnya 5.000 tuh hilang misalnya. Terus akhirnya diambil salah satu sama teman kamu, dikantongin, dijajanin, gitu ya. Itu haknya bukan? Mengambil hak orang lah, hak orang lain. Ada yang punya, ada yang memilikinya, itu. Nah kamu setelah itu ceritanya kamu udah denger nih tentang materi ini, kamu ingat nih, oh ya Allah waktu itu saya ambil uangnya si Rehan 5.000, itu dia uangnya jatuh, padahal aku tahu itu uangnya Rehan. Itu wajib dikembalikan karena menyangkut dengan harta, harus dikembalikan karena yang sudah kamu pakai itu hartanya teman kamu, harus dikembalikan pada Rehan tuh senilai berapa? 5.000 rupiah. Dan merendahkan diri di hadapan orang yang dizalimi. Ya, jangan malah mentang-mentang. Kamu petantang-petantang, kamu tahu nggak? Saya anaknya siapa? Jangan begitu, udah salah, apalagi ya. Udah salah, petantang-petenteng gitu, merasa dirinya, saya anaknya Pak RW, jangan macam-macam lu. Ya, tidak seperti itu. Jadi harus merendahkan diri. Oh ya, maafin ya. Kemarin siapapun, anak siapapun, kemudian kamu misalnya pinter di kelas, tapi melakukan kesalahan, gak mau disalahin, itu merasa dirinya benar, jangan seperti itu. Jangan berat untuk meminta maaf kalau memang itu kesalahan kita, mudah kita untuk meminta maaf. Ya, seperti itu. Lanjut. Selanjutnya anak-anak, itu tadi ada 6 ya, adab meminta maaf. Kenapa sih kita harus meminta maaf? Ya, karena memaafkan itu adalah ciri orang yang beriman dan bertakwa. Apa artinya bertakwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Berarti kita kalau kita memaafkan atau kita meminta maaf, berarti kita termasuk ciri orang yang bertakwa. Karena akhlak yang paling utama menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu adalah orang yang mudah memberikan maaf kepada orang lah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan lihat videonya nanti ya, Ibu putar tentang bagaimana Rasulullah memaafkan orang yang pernah menzalimi beliau. Ya, kamu bisa simak nanti. Kemudian Allah juga menegaskan dalam kisah surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 263, bahwa perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan tindakan yang menyakitkan. Tuh, ya, tingkatannya lebih tinggi. Kalau memberikan maaf, saling memaafkan, ya, pemberian maaf itu lebih utama. Contoh nih gini anak-anak, kalau misalnya terjadi dalam lingkungan kita udah minta, Bu, bagaimana Bu? Kan kita udah minta maaf nih Bu, tapi orangnya nggak mau ngasih maaf gitu ke kita. Ya, nanti di dalam keterangan salah satu ijma'nya ulama bahwa orang yang udah minta maaf, kemudian yang minta maaf itu nggak dimaafin sama orang yang dimintai maaf, ya, maka amal-amal baik yang telah dilakukan orang yang dimintai maaf, misalnya si Rijal minta maaf sama si Ridwan, misalnya ya, si Rijal pernah berbuat kesalahan sama si Ridwan, minta maaf sama Ridwan gak dimaafin, maka kalau tidak dimaafkan, dosa-dosa Rijal diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian amal-amal soleh yang pernah dilakukan sama Ridwan akan berpindah kepada Rijal. Seperti itu kalau orang yang tidak memaafkan. Mau nggak seperti itu? Jadi kalau ada orang minta maaf, maafin. Ya Ridwan ya.
Jangan enggak, saya nggak mau maafin sampai seumur hidup. Wih, sadis. Berarti bukan orang yang bertakwa yang seperti itu. Ya, karena memaafkan itu nilainya lebih mulia, lebih pahalanya lebih daripada bersedekah. Ya, itu kata siapa? Ya kata Allah dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Kemudian semua pahala-pahala memaafkan itu semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita belum minta maaf aja baru niat minta maaf, Allah udah ngampuni dosanya. Allah udah memberikan pahala. Ya. Jadi memaafkan itu adalah ciri orang yang bertakwa. Lanjut. Paham sampai di sini? Kemudian, kalau tadi kan adab meminta maaf ya. Sekarang ada adabnya juga memberikan maaf. Pertama, memaafkan itu harus ikhlas. Ikhlas itu tandanya tidak ada rasa dendam di dalam hati. Nggak ada lagi, nggak cuma di mulut. Ya udah, kamu aku maafin. Tapi di hatinya ngomong, awas ya, besok kalau giliran saya gini, diapain nih? Jangan ya. Kalau yang namanya memberikan maaf, memaafkan, kita ikhlas lillahi ta'ala. Oh ya udah ya besok jangan diulangi lagi seperti itu. Kita main sama-sama lagi. Udah maafin juga, apalagi yang dimintai maaf itu mintai maaf gitu. Ya. Kemudian tidak menuntut denda atau syarat. Misalnya si Ananta mau nih maafin si Aisyah, ya dengan satu syarat, lu traktir gua mie ayam. Traktir mie ayam di kantin nih saya begitu ya, jangan, masa memaafkan ada syaratnya. Jadi maafinlah dengan yang ikhlas, menghapus rasa sakit hati. Jadi kalau masih ada rasa sakit hati berarti belum ikhlas itu untuk memaafkan. Ya minta maaf, jadi hilangin rasa sakit hatinya. Ya, Rita. Kemudian tidak menyisakan amarah dan dendam. Nggak ada lagi marah, nggak ada lagi dendam. Itu adabnya kalau kita memaafkan. Ya, lanjut. Itu tadi ada berapa adabnya? Ada 5. Selanjutnya, manfaatnya. Apa sih manfaatnya kalau kita memaafkan? Ya, tentunya yang pertama dapat pahala dong. Ya, kalau memaafkan berarti kan ciri orang yang bertakwa. Ya, ciri orang yang bertakwa berarti Allah kan cinta, Rasul juga cinta. Ya, orang yang memaafkan mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah. Selain itu, kalau kita memaafkan menghapuskan rasa bersalah yang berkepanjangan, kan nggak enak loh kalau ada rasa salah di hati. Kemudian ketemu terus sama orangnya setiap hari. Kita nggak minta maaf, nggak juga memaafkan. Nggak nyaman hidup kita. Ya, kalau saling memaafkan akan menghapuskan rasa bersalah yang berkepanjangan. Kemudian terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati lainnya. Kemudian yang terakhir, dapat lebih mempererat persaudaraan lagi. Ya, itu kan nggak musuhan. Kalau ada rasa salah ketemu, dia lewat mana tuh? Nggak mau lewat situ, nanti dia ketemu dia gitu. Ya, tidak seperti itu. Ya, insya Allah. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Yang tanyakan nggak? Udah jelas? Apa yang dimaksud dengan maaf? Apa yang dimaksud dengan maaf tadi Ibu jelaskan? Menurut Al-Quran, maaf artinya, al-afu artinya menghapuskan atau membersihkan. Kemudian selanjutnya, salah satu adab kita untuk meminta maaf, apa tadi yang 6? Sama, memaafkan juga harus kita mencontoh Rasul. Karena Rasul pun demikian. Rasul itu kalau melakukan suatu kesalahan, beliau pun juga mudah untuk meminta maaf. Nah, kita sebagai umatnya harus mencontoh. Dan Rasul pun juga begitu mudahnya, begitu ikhlasnya ketika beliau dizalimi, beliau juga cepat untuk memaafkan. Pernah ada terjadi salah satu cerita
Kalian kenal nggak Abu Jahal? Abu Jahal siapa? Pamannya? Pamannya? Pamannya pamannya Nabi. Salah satu pamannya Nabi yang bernama Abu Jahal itu kan dia itu dulu dedengkotnya atau kepala kafir Quraisy yang menentang dakwahnya Nabi. Nah, kemudian semenjak Abu Jahal itu sampai meninggal dunia kan terjadi perang-perang yang namanya perang Badar. Sampai terjadi perang Badar di mana di situ akhirnya singkat cerita Abu Jahal itu akhirnya meninggal dunia dalam keadaan kafir. Nah, selanjutnya dilanjutkan sama anaknya. Ya, dilanjutkan sama anaknya, akhirnya dia juga sakit hati ingin membalas dendam apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada ayahnya dulu. Nah, dia juga melanjutkan pasukan-pasukan kafir Quraisy untuk kembali menyerang Rasul dan melarang Rasul untuk kembali lagi ke Mekah. Terjadilah itu perang Badar. Terjadilah itu perang lagi tuh yang menghadapinya adalah anaknya Abu Jahal. Nah, nanti kita saksikan ya videonya bagaimana Rasul dizolimi, ya, difitnah, ditentang, kemudian diperangi, ya. Kita lihat kisahnya dari anak Abu Jahal ini, ya. Siapa namanya? Nanti kita lihat yang ada di tayangan video ini. Silakan kalian simak videonya, kemudian perhatikan. Ibu nanti kasih tugas nih, Mas. Ini ada berapa kelompok tuh? 2, 3, 4. Nanti perwakilan kelompok masing-masing maju untuk merespon apa yang telah kalian lihat di video ini, kemudian disimpulkan ya, ceritakan secara singkat apa yang kalian simak dari video yang ditayangkan oleh ibu di depan ini. Ya, silakan kisah. Ini Pak, kisah yang video yang itu, yang Rasul, doa Rasul yang Ikrimah dan Abu Jahal. Enggak, dari itu. Jadi belajar dari tokoh Quraisy, salah satu tokoh Quraisy, ya, tadi yang pamannya Nabi, Abu Jahal, ya, yang sekaligus pamannya Rasul, itu kan beliau kan memang jahat ya, zamannya Nabi waktu itu. Abu Jahal itu sangat membenci sekali Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang Quraisy yang paling membenci Nabi Muhammad SAW kecuali ya selain Abu Jahal. Karena apa? Sangat bencinya kepada Muhammad, maka ia turunkan pula kebenciannya itu kepada anaknya yang bernama Ikrimah bin Abu Jahal. Bagaimana ceritanya nanti kita lihat di sini. Ya, Ikrimah itu seorang pemuda, iya, Ikrimah. Oh enggak, bukan Pak, yang Ikrimah bin Abu Jahal. Yang ini Pak, doa Rasulullah untuk Ikrimah dan Abu Jahal. Untuk Ikrimah ya Pak, tadi yang tadi betul, yang atas. Nah ya, ya. Tidak semua air itu sama. Bukan ya Pak. Bukan ya Pak. Kisah Ikrimah bin Abu Jahal. Terus Pak, coba. Kisah iya, A love story, a soul-stirring story.
Bukan. Yang tadi yang pertama itu. Ini yang ini nih Pak, coba. Ingat di Solo begini. Ini yang ini nih Pak, buron untuk nanya. Akhirnya dihukum mati. Nah, kisah Ikrimah. Jika ditanya siapa musuh bebuyutan Islam pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nama yang segera muncul biasanya adalah Abu Jahal. Dia disebut-sebut sebagai Firaun yang umat di masa dakwah Islam. Sama banget ya, banyak. Dari musuhnya Islam melebihi Abu Jahal, yakni putranya Ikrimah bin Abu Jahal, karena kezaliman dan kekejamannya yang luar biasa kepada kaum muslimin, sampai-sampai muncul pengumuman di kalangan umat Islam untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Ikrimah. Darah permusuhan Abu Jahal mewaris dengan baik kepadanya, ditambah dendam husumat yang membara setelah kematian sang ayah Amani Zakaria Ar-Rahmadi dalam kitab Akhlaqun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil Harb menceritakan bahwa di perang Khandaq Ikrimah berduel dengan Khalid bin Walid, prajurit muslim yang terkenal tangguh. Ikrimah berhasil dipukul mundur hingga lari keluar kota Makkah untuk menyelamatkan diri. Dia sedang berusaha menuju Yaman dengan mengendarai kapal. Ikrimah bin Abu Jahal pun resmi menjadi buron dalam konteks momen Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah yang menjadi puncak kekuasaan Islam zaman itu. Situasi tersebut tak hanya kian memojokkan dirinya, tapi juga membuat keluarga Ikrimah sangat cemas. Istrinya Ummu Hakim binti Al-Harits bin Hashim yang sudah masuk Islam lebih dulu betul-betul khawatir memikirkan nasib sang suami yang bisa kapan saja dan di mana saja status buronan hukuman mati. Ini cantik banget. Ummu Hakim memberanikan diri berangkat ke Bukit Syafa bersama penduduk Makkah lain yang sudah masuk Islam. Di sana ia menghadap Rasulullah dan memohon gerasi atau pengampunan atas kesalahan suaminya selama ini. Ummu Hakim berharap Ikrimah dapat kembali ke Makkah dalam kondisi aman sebagaimana Syafwan bin Umayyah. Konteks Ikrimah sebenarnya berbeda dari Syafwan, sebab Ikrimah bukan saja terkenal gadis menganiaya umat Islam, tapi juga masih terus melakukan perlawanan. Meskipun sudah Fathu Makkah, Rasulullah menjamin keamanan seluruh warga, termasuk yang semula memusuhinya, kecuali bagi mereka yang masih hendak memberontak. Maka status sebagai buron pun disematkan kepada Ikrimah. Ikrimah telah kabur darimu menuju Yaman karena takut dibunuh. Wahai Rasulullah, mohon kiranya engkau jamin keamanannya. Minta Ummu Hakim. Dengan ringan Nabi menjawab, dia aman. Rasulullah tak menyinggung soal darah Ikrimah yang halal karena jadi buronan hukuman mati. Tidak pula membahas masa lalu Ikrimah yang membunuh dan menganiaya umat Islam. Beliau menatap ke depan, melihat sebuah perubahan keadaan lebih baik akan datang. Berbekal jaminan keamanan Nabi itu, Ummu Hakim menempuh perjalanan panjang mencari suaminya. Hingga di ujung pantai Laut Merah, ia menyaksikan suaminya sedang mencoba menaiki kapal yang ke arah Yaman. Ikrimah tampak berdebat dengan nahkoda yang ternyata adalah Muslim. Ahlish, kata nahkoda kapal. Maksudnya, Ikrimah diminta untuk mensucikan keyakinannya dari berbagai kemusyrikan dan beralih kepada prinsip tauhid. Apa yang mesti aku ucapkan, kata Ikrimah? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Justru aku melarikan diri karena menghindari itu, sahut Ikrimah bin Abu Jahal. Ummu Hakim yang datang dalam kesempatan itu memberitahu Ikrimah soal pertemuannya dengan manusia paling bijak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu meminta suaminya untuk tidak menjerumuskan diri dalam kerusakan karena Nabi telah menjamin keamanannya. Jika dia mati, Ikrimah kala itu betul-betul dalam kondisi terdesak. Pelariannya dapat dipastikan tak akan mulus karena umat Islam sudah ada di mana-mana, termasuk Yaman yang dihuni komunitas besar Muslim. Satu-satunya jalan terbaik adalah tidak memusuhi Nabi. Musuh bebuyutan Islam ini pun akhirnya menyerah, kembali ke Makkah dan menghadap Rasulullah. Bila mau Ikrimah sebenarnya cukup dengan peraturan dan tidak melawan, maka dirinya pasti aman. Tapi kekagumannya dengan kepribadian Nabi membuatnya mantap mengucapkan dua kalimat syahadat. Sejak saat itu Ikrimah bergabung dengan kaum muslimin dalam kerja-kerja dakwah, termasuk terlibat dalam sejumlah pertempuran hingga ia masuk kategori sahabat agung yang syahid pada perang Badar. Demikianlah Allah membalikkan hati seseorang. Orang yang paling membenci Islam berbalik arah menjadi orang yang paling mencintainya lewat samudra dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Bayangkan, Serem nggak? kalau bukan saya
Ngerti nggak yang ditonton tadi? Jika ditanya siapa Iya. Ngerti? Bisa diambil kesimpulan dari video yang telah ditonton? Bisa? Bisa menceritakan kembali? Bisa dong. Apa kesimpulannya dari video itu? Coba Ibu pengen dengar dulu. Ya. Dari kelompok 1 perwakilan. Kelompok 1 siapa yang maju? Kelompok 2 kasih pendapatnya dari video yang telah kalian tonton itu tentang apa? Ya, bisa diambil kesimpulannya seperti apa? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, silakan yang mau maju duluan, kelompok berapa? Ayo, nggak apa-apa, nggak usah malu, kan udah ditonton. Tentang Ikrimah bin Abu Jahal. Ceritanya gimana? Ayo, Nija ya. Ya, ya tepuk tangan dong Nija. Akan cerita. Ada tengah. Ya. Iya. Dari cerita tadi, apa yang kamu dapat ambil, dapat dipetik pelajaran yang dapat kamu ambil, bisa dicontoh yang baik-baiknya apa saja ceritanya. Gimana tuh terjadinya seperti apa? Ceritain aja kisah itu dari video. Iya, akhirnya udah. Iya, ya tepuk tangan semuanya buat Rijal. Kelompok selanjutnya. Yuk, Ridwan. Ayo, Ananta udah di kelompoknya perwakilan. Ayo kelompok yang lain, silakan. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Yuk. Biasanya orang. Yuk. Aisyah. Ayo. Dipta. Ayo dari perempuan belum ada nih Mbak saya. Nggak usah nervous. Kamu kan biasa kalau nonton film Korea aja ceritanya nggak dipinta lancar. Ya. Ayo cerita singkat tadi lo cepet banget kan. Prita, ayo Prita. Ayo, nggak apa-apa apa aja. Ayo. Durasi. Ayo, Anta, ayo. Ridwan. Ayo peran siapa aja nih? Ibu mau tanya nih. Siapa pemeran utamanya dari cerita yang tadi kalian lihat, dari video yang kalian lihat siapa? Ya, terus siapa lagi? Istrinya namanya siapa? Istrinya Ikrimah itu laki-laki. Istrinya Ikrimah namanya siapa? Ummu? Hah? Yang meminta maaf kepada Rasul untuk memaafkan kesalahan Ikrimah siapa? Ummu Hakim. Siapa itu Ummu Hakim? Istrinya Ikrimah bin Abu Jahal. Ayo siapa yang mau cerita lagi? Satu orang lagi deh, perempuan.
Aisyah. Nah, ayo tepuk tangan buat Aisyah. Ya, silakan. Mau menceritakan apa yang telah dilihat dari video tadi? Udah nggak ada. Sono lihat. Sono. Nggak kedengeran. Iya. Rasul. Iya. Terus? Iya. Kemudian akhirnya Ikrimah kan melarikan diri tuh. Iya, melarikan diri, mengasingkan diri, kemudian disusul sama siapa? Iya, Ummu. Oke. Nah, endingnya akhirnya gimana? Ikrimah akhirnya iya masuk agama Islam. Akhirnya Ikrimah itu meminta maaf kepada siapa? Pada Rasul. Rasul memaafkan nggak? Dan saat itu juga Ikrimah akhirnya masuk Islam. Udah, ada lagi? Udah. Terima kasih Aisyah. Yuk. Yuk. Iya, nggak apa-apa. Selanjutnya dari kelompok 2. Tepuk tangan dong. Ih, tepuk tangannya lemes banget. Iya. Sudah, ya, tepuk tangan, terima kasih. Jadi hikmah yang dapat diambil dari video yang kalian simak tadi, yang kalian tonton tadi, bahwa ya sebesar apapun kesalahan manusia, kesalahan kita, kalau kita minta maaf, ya ada orang yang meminta maaf karena kita pernah zolimi orang itu, maka kita maafkan. Itu Ikrimah dosanya apa, kesalahannya Abu Jahal nyakitin Rasul, tapi Rasul sakit hati enggak kan? Rasul nggak ada rasa sakit hati, nggak ada dendam, ikhlas memaafkan. Dan akhirnya karena memang Ikrimah diperlakukan dengan baik, diterima lagi di Mekah, dan diusir kan sama Nabi kan? Ikrimah kan kabur-kaburan tuh, ngungsiin diri karena memang dikejar-kejar oleh sahabat-sahabat Rasul, ketakutan, hartanya habis pakai melawan pasukan Rasul, menang enggak, gitu ya. Tuh di perang Badar kan kalian lihat ya, di perang Badar kemarin kalian sudah lihat videonya, itu tentara-tentara kafir Quraisy yang senjatanya canggih-canggih ya melawan pasukannya Rasul yang cuma senjatanya apa? Panah sama apa? Tombak ya. Tapi akhirnya menang. Ya, hartanya habis, kemudian tenaga semua sudah terkuras. Ikrimah itu malu, akhirnya melarikan diri, kemudian mengungsi, dicarilah sama istrinya Ummu Hakim. Ummu Hakim itu sudah lebih dulu memeluk atau mengimani ajarannya Rasul. Bagaimana caranya nih? Akhirnya Ummu Hakim membujuk suaminya Ikrimah untuk mau mengikuti jejaknya, meyakini ajaran-ajaran Rasul. Bujuk, tapi Ikrimah merasa malu sendiri karena memang sudah banyak menyakiti hati Rasul. Gimana caranya? Akhirnya seorang istri yang soleha, dia datang ke Rasul, membujuk minta Rasul untuk memaafkan kesalahan-kesalahan Ikrimah. Singkat cerita, Rasul tidak bicara apa-apa, tidak mengulang-ulang kembali masa-masa yang kemarin-kemarin. Jadi semuanya ditutup kesalahannya, semuanya dimaafkan sama Rasul. Karena memang sudah dimaafkan, Ikrimah merasa dirinya itu dianggap sama Rasul, diterima lagi di Mekah,
ya dia bisa berdiam diri lagi di Mekah, kemudian merasa dirinya itu diperhatikan sama Rasul, akhirnya Allah membalikan hatinya, dia ya seorang anak yang menentang ajarannya Rasul, akhirnya saat itu juga dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, la ilaha illallah muhammadur rasul. Akhirnya setelah itu Ikrimah itu ingin membuktikan kepada Rasul, mulai sekarang kan aku sudah meyakini keyakinanmu Rasul. Jadi gimana ya cara nebus kesalahan seorang Ikrimah ini kepada Rasul, ingin membuktikan. Jadi dengan ikut serta dalam peperangan bersama Rasul. Aku ikhlas kehilangan harta benda apapun gitu. Aku ingin mengabdikan diriku untuk Rasul. Perang lah akhirnya, ikut perang sampai akhirnya Ikrimah meninggal dunia di medan perang. Akhirnya mati syahid. Alhamdulillah dia ahlinya surga. Karena memang ya tidak mengikuti jejak ayahnya yang kafir Quraisy. Dia akhirnya masuk surga karena mengikuti keyakinannya Rasul. Ya, jelas ya? Ada yang ditanyakan nggak sampai di sini? Kelompok 1 jelas? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, untuk lebih menguasai lagi materi yang telah Ibu sampaikan, coba Ibu pengen tahu ya respon dari kalian melalui lembaran kegiatan yang kalian kerjakan. Masing-masing kelompok ini berbeda ya. Ini untuk yang kelompok 1, ini membuat percakapan komik. Ya ini sudah tertera nih di sini. Ini betul latihannya. Nanti Bu pengen lihat sesuai nggak ya yang diceritakan tadi dengan apa yang kalian ingin praktekkan. Silakan 1, 2, 3, 4. Satu lagi mana? Kelompok 2. 3, 4, 5. Oh, 6 ya? Iya. Ntar itu kan. 1. Kalau yang kelompok 3, silakan kalian membuat cerita pendek dari gambar yang ada di sampingnya. Satu orang. Selanjutnya, iya. Oh, kurang 1. Nggak usah di situ aja. Pakai penggaris aja. Pakai penggaris. Ini siapa tadi? Yang ini kurang. Kurang 2 ya? Kelompok 3. 4. Silakan kalian menceritakan pengalaman pribadi ya yang pernah terjadi dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan maaf dan memaafkan. Udah kamu pegang aja. Kelompok yang terakhir. Hidup damai dengan saling memaafkan. Iya paling keren. Nih. Iya. Ini pakai pensil apa pulpen? Pakai bolpen. Kurang 2. Ceritain aja tentang ini, kenapa main bola kesalahan. Iya.